Halo sobat semua, bertemu lagi dengan saya Chandra. Kali ini saya akan men-sharing ya, sharing kerjaan saya untuk membuat interior. Kebetulan ada project dari adik saya. Nah, ini di sini data-data yang sudah tersedia, yaitu kebutuhan dari klien, yaitu di situ bisa dilihat dia pengennya mejanya tetap. Terus di situ ada ukuran ruangannya 7x7, ada 5x7 dan 5x5. Itu posisi pintu dan arah dari pintu masuknya. Direncanakan ini untuk ruang direktur ya. Nah, pengennya ada di ruang direktur, ruang tamu, pantry, sama meeting room. Nah, dari pembahasan awalnya adalah di sisi kiri atas itu ruang direkturnya, dan dibobol temboknya untuk jendela. Terus ruang tamu, pantry, dan seterusnya, sama meeting room ya, tempat meeting itu MT, itu tempat meeting. Nomor 3, lantainya maunya vinil. Terus plafonnya atau down ceilingnya sekitar 3,6 meter. Dari sini data-data itu kita kumpulkan dulu. Terus itu ada meeting room untuk 10 orang. Nah, setelah semua data didapat sama survei juga ya di lapangan, itu keinginannya klien seperti apa, stylenya inginnya seperti apa, dan seterusnya karakteristik dari si klien seperti apa, yaitu kalau sudah, kita mulai untuk mendesain. Dari situ ini saya pakai Acmes untuk temboknya, untuk ruangan. Ada di add-onnya Blender itu ada di situ, Acmes. Terus itu saya bikin ruangannya tingginya sekitar 3,6, temboknya sekitar 15 cm, 0,15. Basicnya seperti itu, tinggal saya bikin ruangannya dulu, tinggal diputar-putar, tinggal itu angle-nya dan seterusnya sudah diperkirakan, sudah enak untuk di Acmes itu untuk ruangannya. Seterusnya di sini saya cek lagi posisi pilar yang ada di lapangan, karena pilar itu tidak mungkin kita ubah ya. Karena di Blender ini bukan sepresisi di AutoCAD, jadi kita menggunakan metode yang sederhana, yaitu mengukur dengan box saja ya. Oke, lanjut bikin pintu sama. Kita tambahkan pintu di situ, taruh di posisinya tinggi standar 2,1 dan seterusnya. Posisi pintunya lagi taruh sana. Oke, itu saya ukur sekitar ukuran 1,2 dari sisi temboknya.
sama, juga dari seberangnya juga sama. Oke. Jadi proses untuk desain biasanya awal saya bikin itu saya buat existingnya itu keadaan di lapangannya dulu. Setelah keadaan di lapangannya saya bikin, baru nanti dieksplor di desainnya seperti apa. Proses yang tidak saya rekam yaitu biasanya ada di sketsa, terus nyari-nyari referensi ya di Google itu banyak sekarang, terus beberapa sebagai ini posisi pilar ya. Nah, itu di situ, di sana, di pilarnya di sebelah situ yang tidak mungkin diubah. Nih posisi di referensi di lapangan waktu survei. Tinggal diukur lagi, dipasang pilarnya di mana. Oke. Oh ya, yang kembali lagi yang tidak saya rekam yaitu proses pemilihan referensi. Biasanya itu tinggal jam terbang sama itu kita biasanya nebak keinginannya klien. Nah, itu yang paling penting biasanya. Ya, itu selain referensi, yang lebih penting lagi suatu desain itu bisa diproduksi. Nah, kebetulan untuk produksinya yaitu saya kerjasama sama CV Green Design ya, untuk produksi desain interiornya. Green Design juga plus kontraktor untuk sipil engineering. Untuk sementara untuk rumah gedung belum bisa. Kebetulan adik sendiri, jadi ya saya bagian desain, dia yang ngerjakan. Nah ini yang direncanakan untuk dibobol temboknya untuk jadi jendela. Yang kedua yang lebih penting lagi yaitu referensi referensi bahan. Ya, kita jalan-jalan ke Mitra 10 boleh, ke S Hardware boleh, atau sering main-main ke ke toko bangunan. Ke toko bangunan supaya kita tahu referensi referensi bahan yang diperlukan. Jadi selain di desain juga yang paling penting yaitu bahan-bahan untuk estimasi harga sebetulnya. Karena semua desain itu kalau budgetnya nggak cukup, atau bukan nggak cukup ya, budgetnya itu tidak disetujui sama klien, ya sama saja ya. Yang penting cocok di kantongnya klien, cocok dengan harga kita, ya kita bisa jalan. Ini prosesnya tetap sama, yaitu kita masih di basic modelnya untuk bikin referensi di lokasinya. Beberapa bahan sekarang lebih mudah ya, sejak online kita tinggal nyari bahan-bahannya, tinggal di searching, produksi dan seterusnya, itu lebih mudah. Beda dengan zaman dulu,
kita harus sering survei. Kadang-kadang kita bahan ini oke, klien oke, rupanya stoknya sudah nggak ada. Wah, itu yang repot. Oke. Santai aja sambil ngudut. Oke. Seterusnya ini masih proses proses model untuk referensinya. Ini overlap ya, jadi saya percepat saja supaya tidak memakan durasi pembuatan. Karena ya kalau terlalu lama ya gak asik katanya. Oke, di sini masih sampai existingnya jadi. Yang penting di waktu kita bikin di Blender itu scalable. Scalable itu maksudnya ukuran di Blendernya dengan real di lapangan itu sama. Contoh di tinggi plafon, terus tinggi pintu, jendela dan seterusnya itu ukurannya sama. Ukurannya mirip. Kalau selisih 1 cm 2 cm tidak terlalu kelihatan di gambar ya. Yang penting scalable terskala. Nah, selanjutnya bikin ini lantai karena dia inginnya pakai vinil. Boleh kebetulan ini agak ribet dikit. Saya bikin lantainya pakai mesh. Kalau untuk mau menggunakan tekstur juga tidak apa-apa. Beda-beda tiap orang, tergantung dari modelernya ya. Kenapa saya pakai mesh? Ini karena saya rencanakan kalau dia pakai vinil yang mungkin pakai taco atau pakai yang lain, biar bisa dihitung juga habisnya berapa nanti, biar mudah lah. Oke, terus bisa pemasangan posisi vinilnya, mau melintang, mau diagonal, itu bisa bisa bebas. Tapi di lapangan itu yang penting kita prepare dulu saja, preventif ya. Nanti kalau tinggal di pelaksanaan klien ini tidak oke ya, kita bisa mengubah dengan cepat, tergantung masing-masing ya. Oke, ini masih proses untuk lantai. Saya pakai array, tinggal dipasang di situ. Oke, ukurannya sekian. Ini tinggal saya di modifier, di situ ada array. Kalian bisa tinggal di duplikasi aja, dilepas di luar tidak masalah, karena itu kalau di lapangan nanti bisa dipotong. Jangan lupa untuk asupan kopi sama udut ya. Tapi ini kurang bagus, tapi ya kebiasaan aja ya. Ini jos ini. Oke, ini untuk video awal kita masih setting untuk setting untuk keadaan di lapangan sama lantai aja. Kalau mau di skip silahkan, nanti
biar tidak terlalu lama, bisa di next videonya untuk video selanjutnya. Karena secara teknis prosesnya seperti ini, biar teman-teman semua paham. Bagi yang lebih senior bisa kasih saran di kolom komentar di bawah, karena saya juga masih baru. Setiap orang punya metodenya masing-masing. Semakin yang penting terbuka ya sama teman-teman yang lain. Kalau ada cara yang lebih efektif atau apa, bisa di komen di bawah. Oh, ini terlalu lama Kak, ini terlalu lama. Oke, bisa di komentar di bawah. Oke, nah, ini sudah lumayan bisa terlihat di situ kondisi lapangannya, dan lantainya nggak akan didodol tapi langsung ditutup sama vinil, rencananya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Ini ukuran untuk jendelanya, langsung pakai di Acmes itu juga ada jendela. Ada beberapa tipe jendela, yang mau yang real window, ada yang close, terserah. Untuk penggambaran saja, tinggal dimasukkan, tinggal ditata di properties Acmesnya. Nah, di situ bisa dilihat ada tulip 2 pintu bisa dibuka. Seperti itu. Handle-nya sudah ada. Ini lebih gampang di Acmes karena sudah disediakan di sana. Terus kemudian referensi saya tambahkan sedikit korden ya. Kordennya tinggal dipasang gitu aja. Nah, itu ada yang biru biasa. Tinggal ditata pivotnya untuk untuk mudah untuk muter-muternya aja. Oke, kira-kira pakai yang krep ya itu apa? Atau kain, terserah, tergantung bagusnya apa nanti. Kebetulan kelihatannya bagus pakai kain atau vinil, itu pakai railing aja enggak apa-apa. Referensi awal seperti itu, tinggal paling mudah ya di skala saja, cet. Yang penting terlihat referensi awalnya, biar enggak terlalu lama. Oke, sampai sini dulu untuk pembuatan basis dari existing itu di lapangan, keadaan di lapangan sebelum kita masuk ke proses desainnya nanti. Oke, selanjutnya see you in next video. Dadah.